Salam, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus melalui channel ini yang kita namai channel Langsung Terus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang akan menjadi nats pembacaan atau sering dikhotbahkan di pertanyaan untuk tanggal 18 Agustus tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-12 setelah Trinitas. Marilah kita Bapak Ibu Saudara terkasih saling mengajak untuk menonton video ini, mensubscribe-nya dan juga mengkomentarinya demi saling memperkaya dalam pemahaman tentang perikop tersebut. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat 56. Marilah kita baca apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di sana. Demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang memelihara, yang mendengarkan, lalu memahami, menghayati, dan melakukan atau mengamalkan firman atau perintah Tuhan. Amin. Di dalam almanak gereja kita, almanak huria kita, diberikan contoh tema yang mungkin didasarkan pada evangelium lah ini menurut saya. Temanya begini, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Nah, kita lihatlah di sana bagaimana kita sampai kepada tema ini dengan perikop kita tersebut. Apakah ada di sana bicara tentang kebodohan yang harus dibuang dan juga pengertian yang harus diraih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap manusia membutuhkan makanan, terutama makanan jasmani. Ya, tanpa makanan dan minuman, manusia tidak bisa sehat, tidak bisa hidup, mungkin sakit-sakitan. Manusia harus memilih makanan sehat.
makanan enak, mujarab, dan yang paling mereka cari adalah makanan yang paling enak. Ada orang yang berani membayar ratusan juta rupiah demi mendapatkan makanan enak, seperti kaviar misalnya, telur ikan yang diambil dari ikan-ikan di kutub utara itu. Di negeri kita, di daerah kita ya udah normal lah makan saksang, makan daging, ya. Tapi tentu saja semua menjaga diri agar tidak sakit oleh karena makanannya. Tapi karena manusia, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terdiri dari dua unsur, yakni jasmani, jiwa dan roh. Dan masing-masing unsur itu membutuhkan makanan yang menyehatkan. Karena kalau badan sehat, tegap-tegap, tetapi jiwa tidak sehat, partondion tidak sehat, rohaninya tidak sehat, miringlah namanya itu. Kurang bagus itu. Ada yang menjadi gila, ada yang menjadi pesong, dan lain-lain. Makanya harus sehat, ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa. Untuk itulah Tuhan datang, memberikan makanan yang bisa menyehatkan badan, menyehatkan roh dan jiwa manusia itu. Karena menurut ilmu yang dikenal manusia sejak dahulu kala dan sampai sekarang, di ilmu kesehatan maupun di ilmu jiwa, badan itu dan roh jiwa itu saling mempengaruhi. Dan makanya harus disehatkan dua-duanya. Untuk itulah makanan utama untuk menyehatkan itu, ini berlaku bagi semua orang, yang Kristen, yang non-Kristen juga, ada roti kehidupan. Tuhan menyediakan roti hidup atau roti kehidupan bagi manusia yang ingin sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwanya. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kita itu kalau itu disediakan untuk kita. Dengan menikmati makanan rohani, makanan psikologis, ya, bersama-sama dengan makanan jasmani, betul-betul kita sehat. Itu sudah terbukti di sepanjang sejarah umat kemanusiaan. Sedangkan yang ateis pun harus berusaha menyehatkan jiwanya, menyehatkan rohanya, dan mungkin yang dia pakai adalah makanan psikologis yang diajarkan oleh para ahli-ahli kesehatan, para ahli-ahli ilmu jiwa, dan lain-lain. Terus terang, Injil mengatakan bahwa makanan paling sehat, yang paling utama untuk setiap manusia itu adalah roti hidup, roti kehidupan, dan itulah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia dan dapat dinikmati melalui firman-Nya juga, dan pergaulan kita dengan Dia. Roti kehidupan itu. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Bukan roti yang bisa jalan-jalan kaki misalnya. Ya, walaupun Yesus memang selaku roti hidup bisa jalan kaki, bergerak. Tetapi yang maksudnya adalah
Yesuslah yang memberi atau yang merupakan roti kehidupan, menyehatkan jiwa, rohani, dan jasmani setiap orang yang mau menikmatinya. Kakek moyang orang Israel itu di padang gurun waktu itu bisa hidup 40 tahun karena Tuhan menyediakan manna setiap pagi. Ya. Dan memang mereka nikmati itu semua, tapi mereka mati dan tidak diberitahu di dalam Alkitab kemana mereka setelah mati. Musa sendiri dikubur, tidak tahu di mana kuburannya. Kita tahu di mana Musa setelah ada berita dari Perjanjian Baru bahwa dia dengan tubuh kemuliaan bisa bersama dengan Yesus Kristus dan Elia, yang berarti itu di surga. Tapi yang menikmati roti hidup yang disodorkan oleh Tuhan melalui daging dan tubuh dan darah Kristus, firman yang hidup itu akan hidup selama-lamanya. Jadi hidup di dunia ini mungkin terbatas sampai beberapa ratus tahun, atau kita katakanlah maksimal 120 tahun seperti Musa. Atau kalau ada yang bisa lebih, tidak apa-apa. Tapi sesudahnya ada kehidupan baru bagi orang yang menikmati roti kehidupan dalam hidupnya di dunia ini, yakni di surga. Surga itu merupakan tempat yang selalu dicari orang pasca kehidupannya di dunia ini. Kita bersyukur jalan lempang ke surga telah dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya. Tentu saja modal kita adalah percaya, tapi bukan percayanya iblis kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita ke tempatnya di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sewaktu Yesus mengatakan dia roti hidup dan harus orang memakan daging atau tubuhnya dan meminum darahnya, itu menjadi persoalan sampai sekarang, teka-teki bagi semua orang. Bukan hanya orang Yahudi pada waktu itu yang bertanya-tanya, bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, katanya. Ya, jadi kalau kita tidak makan daging anak manusia, itu daging Yesus Kristus, dan minum darahnya, kita tidak mempunyai hidup yang kekal. Bahkan tidak mempunyai hidup dalam diri kita, hidup yang sebenarnya ya. Bukan hidup yang asal-asalan. Bagaimana? Dulu sudah menjadi pertanyaan, sampai sekarang menjadi pertanyaan juga. Sedangkan orang-orang Kristen berdebat juga dalam ilmu teologianya, bagaimana memakan daging Yesus Kristus itu. Ada teori transubstansiasi, langsung diubahkan roti itu katanya menjadi daging, dan anggur itu menjadi darah Kristus kalau sudah dihabiskan oleh pastor. Kemudian ada teori konsubstansiasi. Bersama roti itu kita nikmati daging dan darah Kristus, katanya. Ada teori bahwa roti dan anggur itu yang dibikin Tuhan kata sebagai perantaraan untuk makan daging dan tubuhnya, hanya sebagai lambang saja, simbol saja. Ini orang-orang simbolisme kurang mampu mempercayai firman Tuhan bahwa inilah tubuhku, kata Yesus, inilah darahku, katanya kemudian. Jadi kalau memang ragu kita, ya,
tentang kuasa firman Tuhan mengatakan roti itu menjadi dagingnya dan anggur itu menjadi darahnya, pastilah itu hanya sebagai lambang saja katanya. Kurang percaya juga kalau hanya bersama. Terlalu percaya juga kalau trans, seolah-olah ada daging di sana seperti daging lembu yang kita nikmati, bukan. Bagaimana yang sebenarnya? Ikuti aja firman Tuhan. Kalau dikatakan inilah dagingku, percayai saja. Jangan bayangkan roti itu harus menjadi seperti tanggo-tanggo atau seperti daging cincang. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan inilah darahku, ya percaya saja itu darahnya. Jangan bayangkan bahwa darah itu, anggur itu menjadi seperti darahmu atau darah lembu atau darah harimau dan lain-lain. Enggak. Kalau dikatakan Tuhan Yesus, ya itulah, terima saja. Walaupun bendanya tidak berubah, walaupun bendanya tidak bersama-sama yang lain, selain firman Tuhan, walaupun itu tidak menjadi simbol, bukan hanya simbol saja atau lambang saja, tapi terima saja. Kalau Tuhan Yesus yang mengatakan inilah tubuhku, inilah dagingku, ya itulah itu. Dan tanpa firman Tuhan Yesus Kristus itu tak roti saja. Tapi kalau ditabiskan Tuhan Yesus, walaupun dia nampaknya seperti roti atau seperti anggur, itu adalah daging dan darah Kristus. Apakah itu transubstansiasi? Terserah aja kau percayanya. Apakah itu bersama roti, itu tapi sebagai lambang, tidak lambang saja itu. Benar-benar itulah tubuh dan darah Kristus. Ya. Dan selain yang diberikan selain roti yang diberikan dan anggur yang diberikan, itu bukan daging dan bukan darah Kristus, ya. Makanya kalau ada sisa perjamuan kudus, rotinya, anggurnya bersisa, jangan anggap itu adalah tubuh dan darah Kristus. Tak usah simpan-simpan seperti diperbuat orang lain, ya. Setiap kali kau tahbiskan dalam nama Tuhan, roti dan anggur itu, itulah roti dan anggur itu menjadi daging dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, makanya percaya kita itu harus berbuah, ya, dan menikmati. Yang penting di sana adalah firman yang menyertai roti dan anggur itu, dan firman itu harus kita nikmati. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan perjamuan kudus kan biasanya sangat baik ada pembasuhan kaki seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, apa-apa, sebagai materai pengampunan dosa. Dan sesudah dalam menerima perjamuan kudus itu, selalu ada firman yang mengatakan, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kematian untuk menebus engkau. Inilah darahku yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Dan itulah yang menguatkan iman percayamu kepada Tuhan, sehingga engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah potum itu, dan itu yang kita nikmati. Lalu, kalau saya memimpin perjamuan kudus, sebelum umat pulang menerima tubuh dan darah Kristus, saya teguhkan mereka dengan firman Tuhan yang memberkati, atau yang memperingati mereka agar jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Jadi bersama perjamuan kudus itu selalu ada pengampunan dosa dan berkat. Sehingga itulah yang membuat, ya, Kristus ada di dalam diri kita.
dan kita mempunyai hidup dari Kristus di dalam diri kita. Jadi itu juga yang memeteraikan kita menjadi pewaris kerajaan atau kehidupan yang kekal. Jadi kita pegang selama kita di dunia ini bahwa kita pewaris kehidupan yang kekal, dan jangan kita buang harta ini menjadi mahkota kita lah itu hingga akhir hayat kita di dunia ini, lalu kita bersama Kristus di Firdaus surga kekal itu. Daging Kristus itu benar-benar makanan. Darah Kristus itu benar-benar minuman. Ya. Jadi barang siapa makan daging Kristus dan minum darahnya, orang yang memakannya itu tinggal di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tinggal di dalam dirinya. Tubuh orang itu benar-benar menjadi bait kudus untuk Roh Kudus, dan semuanya terkendali sebagai pelaku-pelaku firman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi ada yang tanya saya bagaimana, mengapa ya berbeda perjamuan kudus atau misa ekaristi di Katolik dan di Protestan. Kalau di Katolik memang anggurnya tidak dibagikan kepada umat. Di Protestan anggurnya dibagi rata semua. Saya jawab, itu tidak ada perbedaan karena Tuhan Yesus yang melayankan. Di sana ada kesukaan Tuhan Yesus, saya bilang. Jadi kalau Tuhan Yesus, Tuhan rumah kita, melayani kita, kalau dia hanya memberikan roti kepada kita, tak usah kita keberatan. Kalau di rumah lain kita dilayani oleh Tuhan Yesus dengan memberikan roti dan anggur kepada kita, asal Tuhan Yesus yang melayankan, kita amini dan kita nikmati bahwa itulah tubuh dan darah Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa kepada kita. Sewaktu Yesus mati di kayu salib, bukan hanya darahnya yang tercurah, tetapi juga air dari dadanya itu tercurah bersama darah itu. Makanya sewaktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dan memerintahkan untuk dilakukan oleh para muridnya sebagai mengingat dia, menghormati dia, dia terlebih dahulu membasuh kaki para murid-muridnya sebagai pertanda bahwa darah yang tercurah dari tubuhnya itu membasuh kita dari semua yang kotor. Kita tahu mengapa kaki dibasuh, muka tidak, tangan tidak, karena kaki kita lah yang bersentuhan dengan tanah yang membuat kita terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Jadi kalau memang kaki kita dibasuh, sudah semua tubuh kita dibasuh, karena kotoran dari tubuh kita yang menajiskan tubuh kita itu dibersihkan oleh Tuhan. Nikmatilah roti kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus bagimu. Saya selalu nasihatkan kepada gereja-gereja atau huria-huria Protestan agar tawaran untuk menikmati tubuh dan darah Kristus itu dilakukan setiap minggu. Habis kebaktian minggu, pastor mengundang atau pendeta mengundang orang-orang yang ingin menikmati tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuannya agar tinggal dan menikmati itu untuk sebentar, tidak terlalu lama. Jadi memang hebat itu, 2 kali atau 3 kali aja perjamuan kudus di dalam gereja-gereja atau jemaat-jemaat Protestan ya memang kalau memang satu resortnya 5 atau 7 jemaat, tak mungkinlah dilakukan setiap minggu karena harus pendeta yang melayankan
perjamuan kudus itu kan. Tetapi sekarang ini sudah banyak jemaat kita, satu pendeta, satu jemaat, sehingga setiap minggu sudah bisa ada tawaran melakukan perjamuan kudus, karena itu berisi pengampunan dosa, berkat dan sukacita bagi orang yang menerimanya. Itulah ajakan yang paling mulia, bahwa orang-orang dapat menikmati makanan utama dalam kehidupan jasmani dan rohani dalam pergumulan hidup di dunia ini. Itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi seorang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan yang telah sampai kepada kami. Memang apa yang kami pahami masih sangat dangkal. Tolonglah kami untuk semakin memperdalamnya dan semakin beriman kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Demi kemuliaan Bapa Surgawi dan kebersamaan kami dengan Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu. Dengarkan dan kabulkan doa kami, sempurnakan ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.